Sore-sore gini paling enak memang jalan-jalan. Kali ini aku sama Tika lagi keliling kampung menggunakan gerobak dorong. Kita mau keliling kampung buat mencari pohon duren yang sudah siap panen. Kebetulan desa Batu Raja Baru ini banyak pohon duren. Semoga saja ya ada yang sedang berbuah. Nah, anak negeri, kali ini kami mau ngambil durian langsung dari pohonnya. Yuk Tika, turun ngapain di sini? Kita mau ngambil ini, yuk. Ini dia pohon durennya. Tuh lihat, banyak buah duren yang siap petik nih. Sebagai laki-laki yang tangguh, aku pasti manjat pohon duren ini dong. Oke, doakan aku ya Tika. Aduh Dek, maaflah Dek. Waduh, maaf ya Tika. Aku sudah berusaha, tapi tetap gagal manjat pohon duren ini. Untungnya ada mas-mas yang baik hati yang mau metik duren langsung dari pohonnya. Setiap durian masa panennya berbeda-beda, tergantung jenisnya. Umumnya buah duren akan matang pada 4 bulan setelah bunga mekar. Biasanya ciri-ciri durian yang matang itu dilihat dari warna durian yang cerah. Pada ujung duri berwarna coklat tua dan tercium aroma khas buah durian. Kalau ini sih sudah jelas siap petik ya. Nah, anak negeri, ini adalah salah satu cara untuk mengambil buah durian yang jatuh dari pohonnya dari Desa Batu Raja Baru. Ya kan, Dek? Iya. Nah, cara ini juga biasanya dilakukan oleh orang Thailand. Nih, buah duriannya. Nah, seperti ini. Untuk memanen buah durian banyak caranya. Kalau di daerah Batu Raja, biasanya dibagi 2 tim. Ada yang di atas pohon untuk memetik buah durian, dan ada yang di bawah untuk mengambil durian yang dilempar dari atas. Biasanya menangkap buah durian tidak memakai tangan kosong ya, tapi pakai karung. Ayo mas, lempar lagi duriannya. Belum cukup nih, lempar lagi dong dari atas. Kok nggak ada buahnya ini? Lah, ya Allah kak, Pak, nyambak Pak. Yo jatuh, kenapa masih nanya lagi? Oh, yuk, bangun. Dek, bantuin Dek. Oh, Dek, durian kita Dek, durian kita Dek. Yuk, cepet Dek, kita mau masak Dek. Nah, tadi kan kita sudah panen durian nih Pak. Selanjutnya kita mau membuat masakan khas Sumatera Selatan dari 4 lawang. Tepatnya di mana Pak? Desa Batu Raja Baru. Iya, kita mau membuat masakan yaitu brengkes tempoyak ikan patin nih Pak. Yuk Pak, buka dulu duriannya Pak. Oke, kita buka. Yuk, sini. Untuk membuat tempoyak, kita belah dulu durennya. Wah, lihat, durennya kuning nian. Pasti rasanya manis. Wah, jenguk Pak. Duriannya nih tebal kuning. Coba. Belum lemak nian Pak, ini Pak. Khas kami Ki. Tempoyak merupakan daging buah durian yang sudah matang, kemudian difermentasi dengan garam dan sedikit gula selama 4-5 hari. Cirinya memiliki aroma yang khas dan rasa yang nyentrik. Bu, sudah jadi nih tempoyaknya Bu. Kira-kira nunggu berapa lama lagi kita Bu? 2 hari. Bu, alangkah lamanya Bu, 2 hari. Kalau sudah lagi kita nunggu. Sudah, tapi sudah ada yang jadi. Oh, lado yang jadi. Mana Bu, mana? Ini. Nah, sudah siap. Sekarang kita bikin bumbu brengkes atau pepesnya. Kita haluskan bawang putih, cabai merah, garam, dan kunyit. Uleknya sampai halus ya. Kalau sudah halus, ikan patin yang sudah dicuci dan dibersihkan isi perutnya, kita potong kecil-kecil. Untuk membuat brengkes tempoyak, yang pertama ditaruh di daun pisang, bumbunya dulu. Selanjutnya baru masukkan potongan ikan patin, dan terakhir di atas ikannya dikasih tempoyak durian. Setelah itu kita tutup daun pisangnya. Dengan dibungkus daun pisang, bisa membuat brengkes tempoyak ini mempunyai aroma yang khas. Proses selanjutnya, kita bakar brengkes tempoyak ikan patinnya. Nah, biasanya kalau di Jawa itu brengkes atau pepes itu dikukus. Berbeda halnya dengan di Sumatera Selatan, karena di Sumatera Selatan itu dibakar agar mendapatkan cita rasa yang berbeda dan aroma yang khas. Ini yang menjadi keunikan brengkes tempoyak ikan patin di daerah Batu Raja. Bukannya dikukus, tapi dibakar.
sebenarnya bisa saja dikukus, tapi warga daerah sini terbiasa membakar atau memanggang brengkes tempoyaknya. Dengan alat dari bambu ini, kita capit brengkes tempoyaknya agar tidak jatuh. Setelah itu, dibakar sampai matang. Nah, biasanya di daerah Sumatera Selatan, itu kalau untuk memanggang ikan pepes, kami menggunakan sepitan. Ya kan, Bu? Nah, sudah, Bu, ayo kita makan, Bu. Daging ikan patin yang lembut dipadu dengan tempoyak dan rempah-rempah, pastinya juara banget deh. Brengkes ini tidak cuma dibuat dari ikan patin, tapi bisa juga ikan sungai lainnya seperti ikan lais, ikan bau, maupun ikan nila. Brengkes tempoyak ikan patin ini memiliki rasa yang asam, gurih, dan manis. Jadi rasanya ini lengkap ya. Dan untuk tekstur ikannya itu lembut banget, nggak usah diraguin lagi. Masyarakat Sumatera Selatan sering mencampurkan makanan dengan tempoyak, biar rasanya lebih unik dan menambah cita rasa. Oh iya, mengonsumsi tempoyak bisa mencegah anemia loh, karena buah durian kaya akan kandungan zat folat dan juga zat besi. Tempoyak juga bisa menghambat penuaan dini karena mengandung vitamin C yang berperan sebagai antioksidan. Tapi ingat, makan tempoyak jangan terlalu berlebihan ya, karena bisa menyebabkan hipertensi. Waduh, ada apa itu? Rame banget ya. Banyak ibu-ibu yang sibuk mondar-mandir. Walah, ternyata pada sibuk masak. Lihat deh, banyak banget kan ibu-ibu yang sedang masak beraneka jenis makanan. Lagi bikin apa ini, Bu? Oh, rendang. Waduh, santan buat rendang, Bu ya. Jadi nih, di daerah Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, terdapat tradisi unik yang dilakukan warganya ketika menjelang acara pernikahan. Nama tradisinya nutok bumbu atau mepes bumbu. Tradisi ini merupakan acara masak bersama yang tidak hanya melibatkan keluarga yang mempunyai acara, melainkan melibatkan satu kampung. Wah, pantesan rame banget ya. Biasanya masak bersama ini dilakukan 1 hari sebelum acara resepsi pernikahan. Makanan yang dimasak inilah yang akan menjadi hidangan utama di hari pernikahan nanti. Salut deh, aku melihat semangat ibu-ibu ini ketika memasak. Nah, jadi tradisi nutuk bumbu dari daerah Bumi Ayu, Kabupaten Pali ini menggambarkan dari gotong royong warga setempat. Kalau beberapa hari sebelum ada acara hajatan, biasanya seluruhnya kumpul nih buat masak dan juga menyiapkan hidangan secara bersama-sama. Oh iya, di sini sedang memasak rendang, pindang patin, dan yang nggak boleh ketinggalan yaitu sayur sangsile. Sayur sangsile ini berbahan paku pepaya muda atau masyarakat Pali menyebutnya kates. Kita kupas kulit pepayanya dulu ya. Berbeda dengan pepaya yang tua yang sudah matang, pepaya muda ini dagingnya lebih keras dan kulitnya lebih mudah untuk dikupas. Setelah dikupas, kita belah pepaya ini menjadi 4 bagian. Selanjutnya kita buang biji dan bersihkan pepayanya dengan air garam. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, langsung saja kita parut memanjang seperti ini ya. Jadi kenapa kita pakai pepaya muda untuk pembuatan sayur sangsile ini? Karena kebutuhan teksturnya, Bu ya. Iya, jadi kita butuh tekstur pepaya yang masih keras. Soalnya kalau itu kita pakai pepaya yang udah mateng, jadi ketika dimasak itu hancur. Jadi nggak bisa kita makan. Bener nggak, Bu? Betul. Betul. Apa betul, Bu? Betul. Untuk bumbunya cukup haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai merah domba. Sayur sangsile tidak hanya pepaya muda saja, tapi memakai bahan-bahan pelengkap lain seperti potongan tempe, petai, dan juga ikan teri. Sebelum menumis bumbunya, kita goreng tempe dulu ya. Goreng sampai tempenya matang dan berubah warna kecoklatan. Kalau sudah, tinggal angkat dan tiriskan. Bu, ini udah selesai, Bu. Angkatnya pakai apa, Bu? Pakai ini. Waduh, gede banget. Ini mah buat kalau hujan, Bu. Tumis ikan teri dan juga petai. Sambil ditumis, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Biar makin enak, kita bumbuin dulu ya. Bumbunya tidak banyak, cukup garam dan gula saja.
Terakhir baru kita masukkan parutan pepaya muda. Aduk hingga bumbunya tercampur dengan parutan pepaya. Nah, jadi tipsnya kalau mau masak sangsile, kalau bumbunya udah merata, itu jangan terlalu banyak diaduk. Nanti dia teksturnya menjadi hancur. Nah, kalau ini udah perfect, Bu. Tinggal kita nunggu matangnya, Mbak ya. Langsung saja kita sajikan. Sekilas sayur sangsile ini mirip dengan kuah lontong sayur. Yang membedakan sayur sangsile ini kering dan juga tidak menggunakan santan kelapa. Sayur sangsile merupakan makanan yang harus ada ketika acara pernikahan masyarakat Kabupaten Pali. Apabila sayur sangsile tidak dihidangkan dalam perayaan maupun acara-acara besar di daerah Kabupaten Pali, maka perayaannya tidak terasa berkah. Walaupun sayur sederhana, tapi sayur sangsile ini wajib ada di pernikahan masyarakat Kabupaten Pali. Ada petenya ini, Bu, yang makin enak, Bu ya. Nah, jadi kalau untuk sayur sangsile, ini ada miripnya kayak sayur labu untuk campuran dari lontong. Secara tekstur dia mirip, tapi kalau di sayur sangsile itu cenderung dia nggak berkuah. Dan paling bener makannya pakai nasi anget. Dan untuk rasanya gimana, Bu? Juara! Makan lagi, Bu, makan lagi, Bu. Kemarin kan kita sudah tradisi mepes bumbu atau memasak secara bersama-sama. Nah, sekarang masuk ke puncak acaranya, yaitu resepsi pernikahan masyarakat Kabupaten Pali. Loh, kok tiba-tiba Citra ada di sini saja? Iya dong, kan aku juga diundang. Oke, baik. Tradisi yang kita lakukan sekarang itu namanya tradisi turunan. Tradisi ini dilakukan di rumah mempelai pria dan dilakukan setelah akad nikah. Selama tradisi turunan ini pasti diiringi oleh kesenian jidor. Kesenian berasal dari daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jidor ini sekilas mirip dengan kesenian tanjidor Betawi di Jakarta ya. Untuk pemusiknya biasanya 3-10 orang. Alat musik yang dipakai ada drum bass, organ, terkadang ada pula yang memakai trompet. Jidor ini pemusiknya mayoritas udah berumur tua. Walaupun sudah tua, tapi semangatnya masih membara dan tidak kenal lelah. Mantap! Jidor ini akan terus dimainkan sampai ke tempat resepsi pernikahan. Ternyata lumayan jauh juga ya kita jalan, Cit. Tapi akhirnya sampai juga. Langsung kita ke rumah mempelai pria. Hari ini Cicit, ini tinggal pestanya banget. Jadi apa yang Cicit bawa sama yang aku bawa hari ini namanya barang turunan. Ini beda sama hantaran Cicit. Ini dibawanya waktu hari resepsi oleh besan untuk tuan rumah dan lebih condong kepada barang rumah tangga supaya lebih bermanfaat. Setibanya di rumah pengantin laki-laki, pihak keluarga pengantin pria akan membalutkan selembar kain ke punggung kedua mempelai dan menuntun mereka menuju rumah. Tradisi ini biasa disebut gendong mantu. Selain itu, pada saat masuk ke rumah, rombongan akan ditaburkan beras kunyit. Ini tandanya rombongan mempelai wanita disambut dan diterima baik oleh keluarga mempelai pria. Selanjutnya, kedua mempelai akan menuju panggung pelaminan. Pas sampai ke pelaminan, mereka akan disambut dengan tarian pagar pengantin. Tarian ini memang menu wajib bagi pernikahan adat Sumatera Selatan. Jadi, pengantin wanita akan menari dengan diikuti penari di sampingnya. Tarian ini menggambarkan tarian terakhir dari pengantin perempuan untuk melepas masa lajangnya. Satu lagi, Cit, tradisi ini harus terus dilestarikan ya. Jangan sampai hilang maupun terlupakan oleh generasi sekarang.